Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandara dengan NIM B1021221063. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 dan 2 ya. Yang pertama yaitu materi risiko perbankan, yang kedua yaitu kontrol internal dan strategi fraud dalam perbankan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi risiko dalam perbankan. Risiko dalam perbankan meliputi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan, terutama bank, dalam menjalankan kegiatannya. Yang pertama jenis risiko dalam perbankan yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak minjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi bank. Yang kedua yaitu risiko hukum. Risiko hukum berkaitan dengan potensi terjadinya kerugian akibat permasalahan hukum, seperti pelanggaran kontrak atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional meliputi risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan teknologi. Yang kelima yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Yang keenam yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan berkaitan dengan potensi kerugian akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau standar kepatuhan lainnya. Yang ketujuh yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko kerugian akibat fluktuasi harga pasar, suku bunga, nilai tukar, dan instrumen keuangan lainnya. Yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa bank menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo tanpa mengganggu operasionalnya. Selanjutnya yaitu penerapan risiko perbankan. Yang pertama dalam penerapan risiko perbankan yaitu pengawasan aktif komisaris dan direksi. Yang kedua yaitu organisasi dan fungsi. Yang ketiga yaitu kebijakan, prosedur, dan penerapan limit. Yang keempat yaitu proses penerapan risiko. Selanjutnya yang kelima yaitu pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Baiklah, sekian dari saya dari materi dalam risiko perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kontrol internal dan strategi fraud. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu materi kontrol internal dan strategi fraud. Fraud atau kecurangan adalah salah satu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Fraud pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan, irregularities, dan perbuatan melawan hukum yaitu illegal act yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Kontrol internal dan strategi fraud merupakan bagian penting manajemen risiko dalam perbankan. Kontrol internal bertujuan untuk memastikan bahwa operasi bank berjalan efektif dan efisien serta meminimal risiko yang mungkin terjadi. Sedangkan strategi fraud bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud yang dapat merugikan bank. Internal auditor memiliki peran penting dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi kecurangan atau fraud dalam perbankan. Selain itu, penerapan manajemen risiko dalam perbankan juga harus memperhatikan pengendalian intern dan tata kelola yang baik, serta implementasi strategi anti-fraud dalam membentuk sistem pengendalian fraud yang efektif dan berkesinambungan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud dalam perbankan antara lain adalah meningkatkan kesadaran anti-fraud, memperkuat pengendalian intern, melakukan pemeriksaan dan audit secara berkala, serta menggunakan teknologi untuk mendeteksi kecurangan atau fraud. Dalam hal ini, Bank Umum di Indonesia wajib menerapkan manajemen risiko.
yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko lainnya. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Naldi Sarsafa akan menjelaskan yaitu materi tentang analisis kredit dan laporan keuangan dalam manajemen perbankan. Pertama-tama yaitu analisis kredit. Baiklah, analisis kredit adalah proses mendalam untuk menilai kelayakan seorang peminjam atau nasabah ketika mengajukan permohonan kredit. Ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan dan niat peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Selanjutnya, tujuan analisis kredit. Yang pertama adalah meminimalisir resiko. Analisis kredit membantu bank mengidentifikasi dan mengelola resiko potensial yang mungkin timbul dari pemberian kredit. Yang kedua adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko, bank dapat membuat keputusan yang cerdas untuk memaksimalkan keuntungan dari portofolio kreditnya. Berikutnya adalah langkah-langkah analisis kredit. Yang pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi pribadi, sejarah kredit, dan kondisi keuangan calon peminjam. Yang kedua adalah evaluasi kapasitas peminjam, yaitu menganalisis pendapatan, tanggungan, dan pengeluaran untuk menilai kemampuan si peminjam itu untuk membayar. Yang ketiga yaitu melibatkan penilaian integritas, karakter, dan histori pembayaran peminjam. Yang keempat yaitu memeriksa jenis dan nilai jaminan sebagai perlindungan terhadap risiko. Selanjutnya adalah metode analisis kredit, yaitu yang pertama metode 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Lalu ada analisis risiko keuangan, yaitu menilai rasio keuangan peminjam untuk mengetahui kesehatan finansial mereka. Selanjutnya ada risiko dalam analisis kredit. Yang pertama yaitu risiko kredit, yaitu kemungkinan peminjam gagal membayar kembali pinjaman. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu dampak fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar pada kemampuan peminjam membayar. Lalu teknologi dalam analisis kredit. Yang pertama ada penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan big data, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis kredit. Lalu kesimpulannya adalah analisis kredit adalah pilar utama dalam manajemen risiko perbankan. Dengan mendalaminya, bank dapat membuat keputusan yang lebih tepat, meminimalisir risiko, dan memastikan keberhasilan bisnis. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan bukan hanya sekelompok angka dan grafik, melainkan mencermin dari kesehatan finansial sebuah bank. Selanjutnya ada 3 elemen utama dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, kita merinci pendapatan dan beban bank selama periode tertentu. Kita dapat melihat sejauh mana bank berhasil menghasilkan pendapatan seperti bunga dari pinjaman, dan bagaimana beban seperti biaya operasional mempengaruhi laba bersih. Yang kedua adalah neraca. Neraca memberikan finansial pada suatu titik waktu, menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank. Melalui neraca, kita dapat menilai seberapa besar aset yang dimiliki oleh bank, berapa jumlah kewajiban yang harus dilunasi, dan seberapa kuat posisi ekuitas pemegang saham. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan ini adalah narasi aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Dengan memeriksa laporan arus kas, kita dapat memahami bagaimana bank mengelola keuangan sehari-hari.
termasuk investasi, operasional, dan pendanaan. Selanjutnya adalah pentingnya analisis laporan keuangan. Analisis mendalam terhadap laporan keuangan adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pemahaman yang baik tentang laporan keuangan memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi tren, risiko, dan peluang, memungkinkan mereka mengambil langkah-langkah yang efektif dan strategis. Lalu selanjutnya ada rasio keuangan dalam manajemen perbankan. Rasio keuangan seperti kecukupan modal dan rasio efisiensi membantu mengukur kesehatan finansial dan kinerja operasional bank. Rasio keuangan memberikan pandangan lebih dalam, membantu kita menilai risiko dan memastikan bahwa bank beroperasi dengan efisien. Kesimpulannya adalah laporan keuangan bukan hanya dokumen angka, melainkan kunci sukses untuk manajemen perbankan. Dengan menganalisis laporan keuangan secara bijaksana, manajemen bank dapat menjaga stabilitas, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan membuat keputusan yang mengarah pada kesuksesan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizky Mulyadi. Di sini saya akan membacakan materi 5 dan 6 yang berjudul tentang pengertian bank dan penilaian bank. Yang pertama adalah pengertian bank. Jadi bank secara umum atau secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Lalu kegiatan utama perbankan ada 3, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Lalu untuk jenis-jenis bank, jadi praktik perbankan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Nomor 7 Tahun 1992 dan tegaskan lagi dengan Undang-Undang keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah bank dari segi kepemilikannya. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik asing, dan milik campuran. Lalu dilihat dari segi status ada bank devisa dan bank non devisa. Dan dilihat dari segi fungsinya, 2 jenis dari perbankan tersebut adalah bank perkreditan rakyat dan bank umum. Lalu dilihat dari segi cara menentukan harga, ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Lalu kegiatan bank itu sendiri antara lain menghimpun dana dari masyarakat itu seperti giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit profesi. Lalu ada kegiatan keuntungan bank. Jadi itu bank mendapatkan 2 keuntungan dengan bank konvensional itu mendapatkan 2 keuntungan dengan cara yang pertama adalah bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan kepada rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Lalu ada kedua adalah bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah meminjam kepada bank seperti bunga kredit, dan harga ini bank merupakan harga jual. Lalu ada bank syariah. Bank syariah di sini berbeda dengan bank konvensional, di mana bank syariah mendapatkan keuntungan dengan cara sistem bagi hasil. Lalu dalam perbankan ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama ada kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijakan pemerintah, dan jangka waktu tertentu. Lalu dalam komponen dalam penentuan suku bunga, yang pertama ada cost of fund, lalu ada biaya operasional, cadangan risiko, kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak. Selanjutnya materi ke-6 tentang penilaian bank. Yang pertama kesehatan bank. Jadi apa sih itu kesehatan bank?
Jadi kesehatan bank itu merupakan hal yang sangat penting dalam bidang kehidupan bagi manusia maupun perusahaan. Dengan kondisi yang sehat, kita sebagai manusia akan meningkatkan gairah dalam bekerja, kemampuan kerja, serta kemampuan lainnya. Perbankan juga senantiasa dinilai kesehatannya agar tetap prima. Dalam nasabah, bank yang tidak sehat bukan hanya membahayakan diri sendiri tapi pihak lainnya. Lalu aspek penilaian bank untuk kesehatan bank itu sendiri terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek permodalan atau kapital. Dalam aspek ini dinilai dari permodalan yang dimiliki oleh bank yang pada dasarnya kewajiban penyediaan modal minimum oleh bank. Tingkat kesehatan bank dari aspek modal dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy ratio atau CAR. Lalu yang kedua ada aspek dari kualitas aset. Dalam aspek ini yaitu menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Indonesia dengan membandingkan antara aktivitas produktif diklarifikasi terhadap total aktivitas produktif. Lalu ada aspek kualitas manajemen. Bukan hanya kualitas dari sumber daya manusia saja yang dinilai seperti pendidikan dan pengalaman karyawannya. Dalam menjalankan operasional perbankan, kualitas manajemen juga dilihat berdasarkan 4 faktor. Yang pertama ada manajemen permodalan, ada manajemen kualitas aktiva, ada manajemen umum, ada manajemen rentabilitas, dan ada manajemen likuiditas. Lalu ada aspek kualitas earning atau pendapatan, merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Bank sehat tentu akan dinilai dari kemampuannya memperoleh pendapatan berubah laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangan semakin sehat. Lalu ada aspek liquidity atau aspek likuiditas, merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar hutangnya. Semakin mampu suatu bank membayar hutang, semakin liquid bank tersebut. Lalu ada aspek sensitivity atau aspek sensitivitas, merupakan aspek yang berkaitan dengan sensitivitas, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai, pertimbangan risiko yang akan dihadapi dalam pemberian kredit, pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan. Hal ini penting agar tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan kesehatan bank juga terjamin dari risiko yang dihadapi. Lalu ada aspek penilaian bank. Yang pertama, hasil dari penilaian Camels yang ditunjukkan pada bentuk angka yang diberikan bobot sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu ada beberapa 4 aspek dari nilai kredit. Yang pertama ada nilai 100 hingga 81 hingga 100 seperti merupakan pendidikan yang sehat. Lalu 66 hingga kurang dari 81 cukup sehat, 51 hingga kurang dari 66 kurang sehat, dan 0 sampai kurang dari 51 tidak sehat. Lalu penggabungan usaha bank. Jadi penggabungan usaha bank itu ada 3. Yang pertama merger, konsolidasi, dan akuisisi. Penggabungan dari pengertian dari merger sendiri ada penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya. Yang kedua ada konsolidasi, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru, membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuiditas terlebih dahulu. Lalu ada akuisisi, merupakan pengambilan kepemilikan suatu bank. Berakibat beralihnya pengendalian bank terhadap bank yang biasanya dalam penggabungan dengan bentuk akuisisi, yang dimana bank diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanya kepemilikannya. Lalu alasan penggabungannya itu ada alasan beberapa kenapa perusahaan mau bergabung dengan bank. Yang pertama ada permasalahan modal, masalah manajemen, teknologi, dan administrasi, ingin menguasai pasar, inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, inisiatif bank khusus pada penyihatan. Lalu persyaratan dalam penggabungan bank. Jadi persyaratan dalam penggabungan merger, konsolidasi, dan akuisisi itu dapat beberapa syarat yang ditentukan oleh bank. Yang pertama dalam memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS bagi bank yang berbentuk badan hukum, perseorangan, terbatas, atau rapat jenis bank yang lainnya. Yang kedua ada memenuhi rasio kecukupan modal yang ditentukan oleh bank itu sendiri atau Bank Indonesia. Yang kedua ada calon anggota direksi atau dewan. Komisaris tidak termasuk dalam daftar yang tercela di bidang perbankan seperti kredit macet atau apapun itu. Dan dalam hal akuisisi maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal bank oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.